belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, karena menolong kami sehingga dalam damai sejahtera dunia Tuhan dan lebih hamba-Mu kami boleh belajar firman Tuhan, mengerti dengan baik dan melakukan dalam hidup kami yang sisa ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah di surga, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi firman Tuhan kami dari Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Di bawah berikut pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Ham, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth imam dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, ialah yang dituntut untuk masuk ke dalam bait suci dan membaca hukuman di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu kebakaran hukuman. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah kebakaran hukuman. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab Tuhan telah mengabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minumkan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berpaling kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan tahun Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anaknya dan hati orang-orang berhak kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah engkau bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengerti mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab tetap bisu. Ketika selesai dan membangun tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya.